Makasih. Nah, ini tadi yang empat disitu yang cara tidak langsung sama oleh Pak Suhat gitu ya. Ketika kita bukan spesialisasinya, bagaimana? Karena itu tadi AI itu masih perlu dukungan manusia. Dukungan manusia. AI itu perlu dan validasi. Ketika saya ngomong sama tentang kebijakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung di ruang virtual bersama. Sudah hadir sekitar 40 orang. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang basic roasting kopi, panduan mudah untuk pemula. Nah, di sini juga sudah tergabung dengan kita Pak Dimas. Assalamualaikum Pak Dimas, ya, yang akan memberi kita ilmu baru tentang roasting kopi ya bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah berkecimpung eh, di dunia roasting ataupun perkopian. Sebelumnya saya akan izin meminta waktu teman-teman untuk terlebih dahulu mentaati peraturan selama Zoom kelas ini ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman dimohon mute audio atau tidak mengaktifkan audio selama penjelasan. Nah, yang kedua, teman-teman apabila ada ketidakstabilan jaringan, boleh tidak wajib on cam, tapi ada sesi di mana teman-teman wajib on cam ya di sesi-sesi dokumentasi, kemudian sesi tanya jawab. Yang ketiga, nanti pertanyaan akan dibuka di sebuah sesi. Yang teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dan bisa juga melakukan raise hand. Yang kelima, teman-teman wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan ikhlas dan nanti ketika telah mengisi baru teman-teman akan mendapatkan sertifikat ikhlasnya. Sertifikat diberikan hanya kepada peserta yang belum pernah mengikuti ikhlas sebelumnya di tahun yang sama. Jadi teman-teman ketika rutin kelasnya hanya bisa dapat 1 kali dalam setahun. Tapi kalau misalkan kelasnya teman-teman bisa ikut di semua kelas. Nah, yang ketujuh, on-cam ketika sesi foto bersama. Dan yang kedelapan, men-screenshot bukti mengikuti pelatihan ya untuk melengkapi form evaluasi tadi. Nah, baik. Teman-teman, boleh saya minta teman-teman dibuka dulu cam-nya di sesi awal ini. Jadi teman-teman dibuka kameranya. Kita akan lakukan sesi dokumentasi di awal terlebih dahulu. Bu Nisa itu stop share dulu.
Oh, ya silakan Bu Isa, dilanjut. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam sesi foto bersama. Kita akan lanjutkan ke materi basic coffee roasting. Izinkan saya men-share screen paparannya. Nah, sesi kali ini kita akan membahas tentang basic coffee roasting, panduan mudah untuk pemula. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dimas Aji Yuanda Irianto, instruktur sekaligus asesor dari BPVT Bandung Barat. Waktu dan tempat virtual kami persilahkan ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa ya. Teman-teman, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal ya, teman-teman. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita agendakan ya, kita akan membahas terkait basic coffee roasting. Jadi di sini nanti yang akan saya sampaikan adalah eh, sekilas atau seputar panduan mudah untuk pemula, bagaimana kita melakukan proses roasting kopi. Jadi memang kalau dari kita melakukan roasting, kita mau belajar, itu pastinya tidak hanya bisa kita laksanakan dengan kita melihat kegiatan 1 jam dan tanpa kita praktek. Nah, tapi dari sini nanti setidaknya teman-teman nanti akan bisa memperoleh gambaran bagaimana sih langkah-langkah kita melaksanakan roasting itu seperti apa. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, nah teman-teman bisa melakukan prakteknya. Atau untuk memang yang teman-teman yang sudah eh, berkecimpung di dunia roasting, nanti kita juga bisa diskusi ya teman-teman, seperti apa eh, roasting atau kegiatan penyangrean ini yang sudah teman-teman lakukan. Oke, di sini teman-teman apakah semuanya atau ada yang sudah pernah melakukan roasting kopi di rumah atau di tempat kerja? Sudah ada? Boleh raise hand, silakan. Oke, baik. Jadi nanti eh, yang namanya roasting itu adalah seni ya, teman-teman ya. Jadi pakemnya itu seperti apa atau tepatnya itu seperti apa, yaitu memang tergantung dari nanti kita melaksanakan roasting itu sendiri, preferensi dari masing-masing roaster. Namun, tetap walaupun itu kita memiliki preferensi, kita tetap harus tahu nih dasar-dasarnya apa. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya. Oke, baik. Eh, Slide sebelumnya boleh? Nah, baik teman-teman, nanti di sini kita akan coba apa namanya membahas walaupun sepintas ya. Yang pertama terkait pengenalan biji kopi, kemudian pengolahan pasca panennya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi green bean. Jadi apa sih klasifikasinya? Kemudian yang keempat adanya defect pada kopi,
khususnya biji kopi ya. Kemudian yang kelima adalah proses roasting itu sendiri, dan yang keenam adalah analisa hasil roasting atau cupping. Nah, dari 6 ini nanti akan saya singgung secara garis besar. Nanti kalau misalnya memang teman-teman berminat, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut ya. Karena tadi di depan kan juga sudah diperkenalkan nama saya, kemudian Ya, kontak saya. Farbute. Udah, ini kan punya Beli. Nanti sok main panda aja. Selalu main panda dulu. Panda ikut naik kereta. Oke, mungkin itu next teman-teman. Pertama, terkait pengenalan biji kopi. Boleh lagi, Zul. Nah, ini adalah gambar dari buah kopi sendiri. Nah, bijinya seperti apa? Nanti kalau kita sudah kupas, kita baru bisa melihat isinya seperti apa. Nah, menurut SNI, kopi gelondong atau buah kopi ini adalah buah kopi kering yang masih terbungkus dalam kulit majemuknya. Jadi nanti dia masih terbungkus, baik dalam keadaan utuh maupun besarnya sama atau lebih dari 3/4 bagian kulit majemuk. Seperti itu. Next. Nah, di sini sebelumnya ini kita akan perlihatkan. Jadi buah kopi itu daunnya seperti ini secara garis besar, karena memang antara Robusta dan Arabica itu mempunyai spesifikasi yang masing-masing, tapi tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Jadi di sini ada bunganya, kemudian di sini ada buah kopinya. Nah, seperti apa sih buah kopi yang memang kita itu bisa lakukan pemrosesan? Nah, pastinya adalah buah kopi matang. Nah, di sini ada buah kopi muda, warnanya hijau, dagingnya masih keras, dan daging buah tidak mengandung lendir. Jadi kalau teman-teman berkesempatan nih ke kebun kopi, masih melihat seperti itu, bisa tuh dilihat seperti apa buah kopi muda itu. Ada buah kopi setengah matang, sedikit lendirnya. Kemudian, untuk yang harus kita panen, itu adalah buah kopi matang yang berwarna merah. Warnanya merah, daging buahnya lunak, kemudian mengandung lendir atau mucilage ya. Nanti di situ itu mengandung beberapa zat-zat yang memang nantinya bisa kita manfaatkan juga untuk saat kita proses pasca panennya. Kemudian yang terakhir adalah buah kopi lewat matang. Warnanya kehitam-hitaman, jadi merahnya itu sudah merah sangat mendekati hitam seperti itu. Kalau misalnya kita pencet buahnya, nah itu sangat lunak dan mudah rusak. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka buah tersebut rentan terkontaminasi mikroba. Dan pastinya karena dia matang atau kelewat matang seperti itu, jadinya dia sudah mengalami fermentasi. Biasanya mudah terfermentasi. Jadi nanti kalau misalnya pun itu kita olah, nanti hasilnya pun akan tidak bagus. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada dasarnya kita bisa mengolah yang biji atau buah kopi yang matang. Next, selanjutnya. Kemudian di sini dari buah kopi gelondong tadi, kita akan belah. Jadi dari buah kopi ini anatominya adalah, teman-teman nanti bisa melihat di sini yang pertama adalah outer skin atau kulit luar, kulit lapisan luar. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya daging buah atau pulp. Nah, di sini coba kalau misalnya teman-teman pernah membuka, di situ pasti ada yang namanya airnya dan ada kandungan gulanya. Dicicipin boleh, kalau yang mateng itu terasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mucilage. Nah, di sini adalah
lendir yang tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi di sini itu adalah lapisan lendir dan lendir itu rasanya manis. Kemudian selanjutnya kalau lendirnya ini kita sudah dihilangkan, akan timbul atau akan kita bisa melihat namanya parchment atau hal. Nah, di situ ini adalah kulit tanduknya, kulit yang memang dia keras. Kemudian ada selanjutnya adalah silver skin. Nah, di sini yang kalau misalnya udah kering biasanya kita kelupas itu ada yang namanya kulit ari. Dia tipis dan nanti kalau saat kita lakukan roasting itu biasanya akan menghasilkan yang disebut chaff. Chaff itu kulit arinya yang kering itu tadi. Dan yang terakhir adalah ini adalah green coffee bean-nya. Jadi di dalam buah kopi gelondong tadi itu ada yang namanya biji kopi atau green coffee bean ini. Biasanya ada dua, seperti itu. Nah, ini adalah anatomi tentang buah kopi. Selanjutnya, nah, dari buah kopi tadi, itu ini adalah presentase yang ada. Jadi biji kopi itu dari total buah kopi itu sekitar 55,4%. Ini kulit buahnya 28,7%. Kulit tanduk 11,8% dan lapisan lendir itu 4,15%. Nah, nanti dari sinilah nanti kita bisa melihat tuh teman-teman komposisi. Berarti kalau misalnya dari satu biji atau satu buah kopi gelondong itu ternyata kalau memang yang kita ambil adalah biji kopinya 55,4% ini. Selanjutnya, nah di sini ada komposisi biji kopi. Jadi kita bandingkan, sebenarnya kalau untuk biji kopi kan banyak sekali ya teman-teman ya, selain Arabica dan Robusta. Namun kali ini kita akan membahas dua, terkait Arabica dan Robusta, karena memang yang familiar yang ada di Indonesia. Untuk yang coklat muda ini adalah biji kopi Arabica ya. Kemudian yang coklat tua ini adalah Robusta. Jadi dari sisi komposisi kimia karbohidratnya, kandungan karbohidrat di Robusta itu lebih tinggi daripada Arabica. Kemudian terkait protein itu sama. Dan yang terakhir di kafein. Nah, di kafeinnya ini persentasenya juga berbeda. Robusta terlihat sedikit lebih banyak daripada kafein yang ada di Arabica. Nah, dari sini kandungan karbohidratnya itu ada beberapa senyawa ya yang ada di dalamnya. Yang pertama ada polisakarida, ada disakarida, dan monosakarida. Nah, ini masing-masing itu juga memiliki andil dalam menentukan kopi itu seperti apa sih cita rasanya. Nah, yang pertama untuk monosakarida, kita bahas dari paling bawah. Jadi antara Arabica dan Robusta cenderung sama ya. Jadi sekitar 0,2 sampai 0,5 kandungannya. Nah, dari sini itu fungsinya monosakarida ini akan menimbulkan yang namanya di situ ada glukosa, di mana glukosa ini adalah salah satu sumber energi bagi kita. Mungkin teman-teman kalau ada ya beberapa teman-teman yang setelah mengkonsumsi kopi, tapi yang kopi ya tanpa tambahan gula, tanpa tambahan susu dan yang lainnya, itu nanti biasanya dia akan energinya akan lebih fresh, akan lebih istilahnya lebih berenergi. Nah, itu apa? Karena adanya monosakarida ini. Kemudian yang kedua, senyawa disakarida. Nah, disakarida ini ada yang namanya sukrosa. Di dalamnya itu sukrosa tersebut berperan menjadi nantinya si kopi ini mempunyai rasa manis. Manis atau rasa seperti fruity seperti itu. Nah, dari hasil atau nilainya,
kandungan disakarida arabica itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada robusta. Oleh sebab itu memang kalau teman-teman sudah pernah mencoba kopi arabica ini, memang dia akan lebih manis dan rasa fruitynya akan lebih banyak daripada untuk robusta. Seperti itu. Kemudian sebelumnya masih satu, Mas. Nah, polisakarida. Untuk polisakarida ini fungsinya salah satunya adalah untuk pengikat aroma. Kemudian kalau misalnya kita lakukan penyeduhan, itu dia akan berpengaruh terhadap adanya buih dan bodi, ya. Makanya kalau di sini polisakarida untuk robusta itu lebih tinggi karena apa? Karena memang eh, bodinya akan lebih, yang kita saat kita minum ya, bodinya akan lebih full, akan lebih tebal. Kemudian dari sisi apa namanya, buihnya, kalau saat kita membuat espresso seperti itu ya, dia kan juga keluar buihnya atau krema seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman pastinya sudah tahu ya perbedaan terkait Arabica dan Robusta. Jadi di sini memang secara garis besar dari beberapa literatur itu juga menyatakan bahwa memang dari perbedaan dari kedua kopi ini seperti yang sudah dijelaskan di tayangan ya. Jadi Arabica itu memang awal tumbuh di Kongo, kalau untuk Robusta ada dari Ethiopia dan Brasil. Nah, yang membedakan antara Arabica dan Robusta itu juga terkait altitude atau ketinggian dari eh, apa, tumbuh kembang dia. Jadi Arabica itu memang biasa di dataran tinggi, sedangkan Robusta di dataran yang lebih rendah. Kemudian dari sisi kandungan kafeinnya, kafein Robusta memiliki kandungan yang lebih tinggi. Kemudian dari ketahanannya, untuk Robusta memiliki tingkat ketahanan, ini untuk budidayanya, ini lebih tinggi. Karena ya memang nantinya akan berpengaruh itu terhadap senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya yang paling bisa kita rasakan saat kita melakukan penyeduhan kopi adalah cita rasanya. Jadi kalau untuk Arabica itu cenderung fruity, kemudian floral. Kalau cita rasanya dari Robusta itu cenderung nutty atau earthy gitu, seperti itu. Nah, jadi perbedaannya sangat ini ya, eh, kontras ya teman-teman ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini nantinya akan kita bisa gunakan untuk menentukan bagaimana kita melakukan penyangrean biji kopi tersebut. Next. Kemudian selanjutnya pengolahan pasca panen kopi. Jadi secara keseluruhan pasca panen kopi ini meliputi rangkaian sortasi, pengupasan kulit buah, fermentasi jika diperlukan, kemudian pencucian, pengeringan, sortasi biji, pengemasan, penyimpanan, dan yang terakhir pastinya kita melakukan standarisasi mutu. Ya, jadi itu adalah rangkaian terkait pasca panen kopi. Next. Oke, secara garis besar dalam pengolahan pasca panen kopi itu biasanya kita kenal dengan proses basah dan proses kering seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu secara yang sering kita temui yang ada di pasaran seperti itu. Nah, untuk proses di sini yang akan kami sampaikan adalah yang pertama adalah proses natural. Produk akhir proses natural umumnya mempunyai hasil yang notes-nya, sensasi buahnya itu keluar seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa? Karena dia natural atau proses yang tua ya, yang paling dulu sering dilaksanakan di petani-petani itu adalah seperti ini. Jadi di sini ada
alurnya, teman-teman. Ada petik ceri merah, kemudian kita lakukan sortasinya. Nah, sortasi itu kan juga kita bisa lakukan secara sortasi kering, kemudian sortasi basah, kita bisa juga lakukan. Kemudian pengeringan, dan yang terakhir adalah hulling, seperti itu. Itu untuk natural. Kemudian next. Kemudian ada beberapa yang baru ini teman-teman, ada natural anaerob. Nah, referensi ini kami ambil dari di sini ya, sumbernya adalah hasil karya tulisan dari teman-teman kita yang ada dari di Bali ya, tentang profil kopi Arabica Kintamani. Jadi di sini adanya fermentasi setelah lakukan pencucian dari proses natural tadi. Next, kita secara singkat saja untuk yang pasca panennya. Next. Kemudian ada terkait pasca panen semi wash. Jadi dari kalau tadi natural ini semi wash. Jadi di sini sama pastinya pertama kita lakukan petik ceri merah, kemudian kita lakukan sortasi. Sortasi, kemudian kita lakukan perambangan. Nah, perambangan ini ya kita bisa menentukan mana sih buah kopi yang berisi atau buah kopi yang memang eh, masa jenisnya itu ringan, jadi dia yang mengambang. Kemudian kita lakukan pulping, kita kupas, terus dilakukan fermentasi. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian, penjemuran, kemudian hulling, dan penjemuran lagi. Nah, di sini penjemurannya itu 2 kali. Karena apa? Karena memang eh, kita akan melihat di sini itu tingkat kekeringannya itu akan berbeda. Kalau untuk penjemuran pertama itu tingkat kekeringannya sampai 25-30%, sedangkan yang kedua 11-13%. Jadi sesuai dengan persyaratan penyimpanan biji kopi. Next. Nah, berikut adalah full wash. Seperti apa perbedaannya? Sama. Perbedaannya tadi di sini di penjemuran. Jadi kalau untuk di sini kita lakukan penjemuran secara apa namanya sekali. Jadi untuk kadar airnya kita turunkan memang sampai 11-13% baru kita lakukan yang namanya cooling ya, seperti itu. Kemudian ada lagi pasca panen setelah full wash. Next, honey. Nah, di sini memang untuk proses honey itu memang sedikit berbeda dengan yang proses yang lain ya. Jadi di sini perbedaannya adalah untuk proses honey setelah dia di pulping, jadi dia dibiarkan apa namanya lendirnya itu tidak dicuci ya, tidak dihilangkan sehingga tadi saat anatomi tadi kan kita melihat bahwa di situ ada lendir yang memang mengandung sukrosa seperti itu ya, mengandung gula. Nah, di situ biar dia dilakukan pengeringan juga di situ sehingga nanti senyawa-senyawa terkait ya cita rasa manis itu juga akan bisa eh, terserap di biji kopi tersebut. Baru nanti dilakukan cooling seperti itu. Next. Nah, ini sama menurut apa namanya referensi yang kemarin coba saya angkat di sini karena memang ada modern honey ya. Ya, bedanya apa? Bedanya ada fermentasi anaerob. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu ya kalau fermentasi anaerob itu seperti apa. Jadi, fermentasi yang memang kita tidak kita tutup. Jadi tidak kita biarkan adanya udara dari luar itu kita bisa masuk seperti itu. Jadi memang kita tutup di sini. Next, selanjutnya oke, di sini setelah kita tahu terkait tadi perbedaan Arabica Robusta, kemudian eh, seperti apa
tingkat kandungannya. Nah, kita lakukan yang kedua, selanjutnya adalah klasifikasi green bean. Next. Kenapa kok kita perlu lakukan klasifikasi? Karena kita pengen tahu nih kualitas dari kopi ini seperti apa. Karena sangat berpengaruh sekali nanti kalau kita melaksanakan roasting. Nah, ini kita ambil dari referensinya adalah dari sumber dari SCA ya, terkait Green Coffee Defect Posternya. Jadi di sini banyak sekali defect-defect atau apa namanya terkait hal-hal yang memang ditemukan dari hasil kita melakukan pasca panen tadi. Nah, di sini ada kita bagi dua. Jadi kita untuk melihat kualitas kopi itu ya kita akan melihat yang pertama adalah ada primary defect dan secondary defect. Nah, kalau untuk primary defect itu ada yang di sebelah kiri nih. Ada full black, ada full sour, ada dried pot atau dried cherry, ada fungus damage, chlorine matter. Nah, itu seperti ini. Kemudian dari sisi apa namanya secondary defect itu, nah ada di sini ada partial black bean, ada partial sour seperti itu. Nah, di sini juga ada tabelnya. Mungkin di beberapa referensi teman-teman ya, jika memiliki referensi buku seperti itu juga sama. Jadi dia akan membagi seperti ini ya, sama. Nah, ini adalah penilaian. Jadi berapa sih kalau dia dibilang full black, nilainya berapa, ekuivalennya berapa. Nah, itu ada. Nah, kita tidak akan membahas di sini sampai mendetail ya. Pastinya nanti kalau misalnya teman-teman itu ada kesempatan mengikuti pelatihan, nanti akan kita jelaskan secara detail bagaimana terkait kita melakukan sortasi ini. Karena memang ada banyak hal yang kita perlu ketahui dan teman-teman juga perlu lihat terkait defect-defectnya itu seperti apa. Karena kalau pasti dalam gambar seperti ini tidak terlalu jelas ya teman-teman. Nah, nanti setelah kita bisa klasifikasikan di sini, ya kita akan memperoleh nanti apakah itu kualitasnya yang specialty atau komersial. Begitu juga untuk Robusta. Robusta itu juga sama, namun nanti klasifikasinya akan berbeda namanya ya. Jadi bukan specialty Robusta itu bukan, tapi penamaannya kan fine Robusta dan sebagainya. Itu nanti eh, ada tersendiri. Next. Di sini defects pada kopi itu akan kita bagi menjadi dua ya. Jadi yang bersumber dari budidaya, pasca panen dan penyimpanan, dan yang terakhir defect yang terjadi saat atau setelah roasting. Jadi kita pilah menjadi dua. Next. Oke, yang pertama defect saat budidaya, pasca panen, dan penyimpanan. Itu yang pertama adanya over fermented. Nah, tadi kenapa terjadi over fermented ini? Pastinya saat kita memakai buah kopi tadi yang terlalu matang atau overripe. Jadi terlalu matang, yang warnanya tadi kehitam-hitaman, tadi yang di awal. Jadi karena terlalu matang itu nanti akan menimbulkan yang namanya kalau misalnya kita olah, dia akan ada cita rasa yang seperti alkohol atau ya makanan-makanan yang terfermentasi seperti itu, yang over. Jadi nggak bisa diterima. Kemudian adanya moldy. Nah, moldy ini terjadi karena kadar air yang berlebihan. Jadi pada kita pasca panen seperti itu, apalah mungkin di penyimpanan, nah kadar airnya tinggi itu akan menyebabkan moldy. Jadi kadar airnya tinggi, kemudian akan rentan terkontaminasi oleh mikroba yang memang suka di tempat-tempat yang memang memiliki kadar air yang tinggi.
Kemudian chemical. Nah, chemical ini seperti apa? Ya biasanya kalau misalnya kita simpan di kantong plastik dalam jangka yang panjang, kemudian kita simpan dengan terpapar suhu yang relatif tinggi, kemudian kita simpan dekat dengan bahan-bahan lain yang memiliki aroma yang kuat, nah itu biasanya akan menimbulkan chemical ini ya. Jadi si bijinya itu akan bau seperti apa yang memang ada di lingkungannya. Kemudian ada baggy. Jadi ini penyimpanan yang terlalu lama. Biasanya penyimpanannya ini kita gunakan yang seperti karung. Nah, itu sehingga kandungan lemak di biji kopi ini dapat menyerap ya aroma karungnya tadi. Seperti itu. Next. Kemudian yang kedua adalah defect setelah roasting ya, atau setelah kita melakukan roasting itu biasanya akan kita lihat di situ. Ada defectnya adalah back atau stall. Jadi biasanya ini terjadi karena penyangreannya yang terlalu lama. Seperti itu. Atau misalnya stall itu kalau misalnya suhu roastingnya turun. Jadi dia akan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut underdeveloped. Nah, seperti apa underdeveloped? Ya intinya dia belum mateng seperti itu. Biasanya memiliki flavor seperti jerami atau rumput. Rasanya sangat asam kalau misalnya memang kita nanti kita seduh ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut overdeveloped. Biasanya ya kita bisa sebut dia adalah gosong ya, bin hitam dan berminyak dengan rasa seperti abu, karbon atau pahit yang mengganggu. Jadi sudah keluar minyak-minyaknya sangat banyak, itu overdeveloped. Mendekati pirolisis atau dia juga sudah pirolisis seperti itu. Next. Nah, ada scorch dan tip. Nah, kalau untuk yang pertama ini, scorch itu suhu roasting terlalu panas. Biasanya nanti kalau memang ini kita seduh, nanti ada cita rasa smoky atau tadi bau-bau dari apa namanya abu ya. Kemudian yang tip itu ada tanda hitam di ujung bin. Biasanya karena kehilangan kadar air terlalu cepat atau saat kita melakukan roasting itu tidak panasnya itu tidak stabil. Jadi akan mengakibatkan yang namanya tip. Sama flavornya juga akan smoky dan ash flavor. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Next. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui terkait dua jenis kopi ya, Arabica Robusta, kemudian pasca panennya, kemudian terkait defeknya, klasifikasinya. Nah, kenapa itu tadi kita sampaikan? Karena memang kalau kita mau melakukan roasting, itu kita harus melihat dari kita tarik ke belakang seperti itu. Seperti apa jenisnya apa, kemudian pengolahannya seperti apa, kemudian klasifikasinya seperti apa, sehingga nanti hasil yang kita roasting ini akan memperoleh hasil yang bagus. Menurut KBBI, proses roasting kopi sendiri itu adalah proses pemanggangan atau penyangrean biji kopi untuk menghasilkan rasa dan aroma yang khas, yang merupakan proses mengubah biji kopi hijau menjadi kopi sangrai. Warnanya pasti akan berbeda. Nanti tergantung tingkatan roasting yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan roasting, kita harus lakukan namanya evaluasi fisik tadi. Baik itu aroma, warna, bentuk, dan ukuran.
kemudian kadar air dan densitas, dan yang ketiga adalah mutu cacat. Next. Yang pertama akan kita lihat adalah aroma, warna, bentuk, dan ukuran. Jadi aroma green bean yang kita tidak bisa, bukan kita tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya green bean kita itu memiliki aroma seperti bahan kimia, bau diesel, smoky, bau tanah, atau over fermented, itu juga nanti akan menghasilkan hasil yang memang kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian warnanya itu kan kalau misalnya mungkin teman-teman ini ya dari masing-masing pasca panen itu kan pasti memiliki warna yang cenderung berbeda. Nah, itu juga akan kita lakukan. Jadi warna green bean yang tidak baik itu seperti hitam, kemudian ada bintik-bintik merahnya, atau kemudian ujungnya putih. Nah, kembali lagi, ini akan kita bisa lihat jika kita memang eh, nanti kita lihatnya secara offline ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa melihat tuh seperti apa perbedaan-perbedaan dari warna green bean-nya tadi. Next. Nah, terkait bentuk itu memang kita hindari untuk bentuk-bentuk yang seperti segitiga atau biji pecah. Kemudian terkait ukuran, ya itu ukurannya diusahakan seragam. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap keseragaman kematangan dari proses roasting tadi. Jadi misalnya dalam satu batch kita melakukan roasting tadi, itu ada yang biji kecil, biji sedang, dan biji yang gede, large. Nah, jika ketiganya ini kita sangrai bersama-sama, pada waktu yang bersamaan kita keluarkan, itu mungkin yang biji pertama itu biji yang kecil itu sudah matang, biji yang sedang itu setengah matang, dan yang biji yang besar itu belum matang sama sekali. Nah, itu seperti itu. Jadi, memang harus kita seragamkan ukurannya. Di sini yang umum itu ada small, medium, dan large. Biasanya ada itu kita menggunakan ayakan. Jadi kita memiliki ayakan juga kita untuk melakukan grading. Ukurannya berapa nih? Seperti itu. Jadi dalam kegiatan sebelum roasting itu kan kita dikenal namanya sortasi dan grading ya. Kalau sortasi itu kita menghilangkan hal-hal yang di luar biji kopi tadi. Kemudian kalau grading itu ya kita untuk mencari nih keseragaman dari si biji kopi tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah kadar air dan densitas. Ini sangat penting sekali yang kita lakukan sebelum kita melakukan yang namanya roasting. Kenapa? Karena ya di sini kita pengen masak. Yang kita masak itu ya kita harus tahu kondisi dalemannya. Kadar air, kandungan air yang berada dalam biji. Seberapa banyak? Semakin banyak kadar air yang ada di dalam biji kopi, kita membutuhkan energi yang lebih banyak juga untuk menghilangkan atau mereduksi kadar air tersebut. Nah, secara teori idealnya adalah kalau kita mau melakukan roasting itu 10-12,5%. Kenapa di idealnya di situ? Karena memang embrio biji kopi ini masih hidup. Jadi dengan adanya embrio biji kopi masih hidup ini, ya tingkat freshness-nya itu akan lebih terjaga seperti itu. Berbeda jika kalau misalnya kadar airnya di bawah ataupun di atas itu. Kemudian selanjutnya terkait densitas. Nah, densitas ini adalah apa ya? Perbandingan antara berat persatuan volumenya benda. Biasanya kalau misalnya kita lihat ya namanya kepadatan. Ngukurnya seperti apa? Nah, ada beberapa hal yang kita bisa ukur. Biasanya kalau memang terkait kadar air itu ya kita tetap menggunakan alat ya selama ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba praktek dan sudah biasa, itu kita bisa
dengan cara menggenggam si biji itu. Tapi tingkat keakuratannya ya kita belum bisa pastikan. Kemudian yang kedua terkait densitas tadi. Cara mengukurnya gimana? Kita bisa menggunakan seperti yang ada di gambar ini ya, teman-teman ya. Jadi kita ada gelas ukur. Biasanya kita lakukan itu gelas ukurnya itu ukurannya 1 liter. Jadi kan tadinya kan berat per volume. Nah, setelah 1 liter, silakan tuh biji kopinya kita masukkan sampai dia penuh. Kemudian kita timbang. Nah, berat per volume itu yang disebut densitas. Seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman memiliki alat, nah ini kalau misalnya pelatihan di kami, kita memiliki alat untuk mengukur kadar air dan densitas, itu kita biasanya menggunakan light tell. Nah, next, mungkin teman-teman nanti bisa akan melihat nih, bagaimana cara penggunaan alatnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat sebentar terkait bagaimana cara kita penggunaan alat pengukur kadar air dan densitas dari biji kopi tadi. Silakan. Hai rekan hacker, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat pengukur densitas dan kadar air untuk biji kopi. Jadi alat ini nanti akan kita gunakan sebelum kita melaksanakan penyangrean biji kopi. Untuk mengetahui kadar air dan densitas biji kopi, kita dapat menggunakan Coffee Moisture Density. Salah satunya adalah Lightells MD500. Sebelum memulai, pastikan alat sudah terpasang dengan benar dan siap digunakan. Tekan tombol power untuk menyalakan alat. Sebelum memulai pengukuran kadar air dan densitas biji kopi, perlu dilakukan kalibrasi alat. Masukkan biji kopi hijau ke dalam hopper, kemudian buka penutup hopper. Setelah biji kopi hijau masuk ke dalam chamber, tekan tombol start untuk memulai. Hasil pengukuran akan langsung ditampilkan pada layar. Anda dapat melihat kadar air dan densitas dari green bean. Setelah selesai, matikan alat dengan menekan tombol power untuk menghemat daya. Oke, baik. Tadi adalah alat yang kita gunakan jika teman-teman ingin mengukur terkait kadar air dan densitas dari biji kopi. Jadi alat tadi itu kita bisa gunakan untuk mengukur beberapa hal ya, selain biji kopi. Jadi bisa kita untuk mengukur biji kopi yang green bean, kemudian roast bean itu juga bisa kita lihat kadar airnya seperti apa, densitasnya juga seperti apa. Nah, dari alat tadi itu memang memudahkan kita untuk memperoleh nilai terkait densitas dan kadar air dari biji kopi. Nah, mungkin teman-teman tadi melihat ya, saat pengukuran itu kadar airnya kenapa kok yang di huruf M tadi 16%, kemudian di bawahnya D, density tadi 668. Nah, terkait kelembaban atau kadar airnya tadi, itu memang sengaja saya gunakan green bean yang memang kita sudah simpan cukup lama dan kita coba paparkan dengan udara bebas. Memang apakah dia itu juga bisa menyerap signifikan apa tidak? Ternyata memang betul sekali. Kalau memang biji yang green bean tadi juga bisa menyerap kadar air itu cepat, sehingga ya kita perlu melakukan yang namanya penyimpanan dengan baik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan paparan tadi, PPT. Apa mau tanya jawab terlebih dahulu untuk yang pertama? Oh, boleh. Silakan.
Teman-teman, kalau misalkan punya pertanyaan dari tadi yang telah dijelaskan, boleh diketik di kolom chat atau mau raise tulisan boleh. Teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan nih dari kolom chat tuh tadi. Roasting apa sama dengan nyangrai ya, Pak? Ya, roasting itu ya penyangraian. Seperti itu ya, Mas Rudi. Selain Mas Rudi, suara saya kecil ya, bentar. Teman-teman, sembari menunggu, boleh kalau ada yang mau ngisi survei evaluasi dulu untuk sertifikat, silakan ya. Untuk linknya ada di kolom komentar. Silakan saya kembalikan lagi ke Ibu Nisa. Saya kecil banget, apa sudah terdengar? Oke, Kalau segini udah oke. udah ada suaranya. Ada. Oke. Nih Oke, kita ada yang nanya dari honey. Apa proses wine sama dengan honey, Pak? oke, dari Mbak Hani ya, dari Bu Hani. Oke, jadi terkait apa namanya pengolahan kopi honey dan wine itu memang berbeda ya teman-teman ya. Yang pastinya kalau di sini honey itu kan yang kita pertahankan adalah lapisan lendirnya tadi. Jadi lapisan lendirnya itu kita ikutkan jemur. Jadi tidak perlu kita cuci. Tapi kalau misalnya wine itu kan pengaruhnya terhadap fermentasi ya. Fermentasi kita lakukan fermentasi. Nah itu semakin panjang waktunya fermentasi nanti akan keluar tuh rasa-rasa atau apa ya flavor-flavor yang memang seperti alkohol atau wine tadi seperti itu. Nah, terkait fermentasi kan juga ada beberapa ya, ada aerob dan anaerob seperti itu kan. Nah, itu nanti pastinya akan sedikit berbeda terkait hasilnya. Tapi memang kalau untuk honey, pada intinya di sini kita tidak melakukan pencucian terhadap mucilage tadi atau lendir. Kemudian ada lagi tuh Iya ini kalau dari Uminom, kalau Umino. misalkan green bean yang sudah di roasting, apa bisa langsung diseduh? Oke, green bean yang sudah di roasting apa langsung diseduh bisa. Kalau mau diseduh bisa-bisa saja. Cuma nanti cita rasanya tidak bisa optimal ya. Karena apa? Karena kan saat kita menyangrai atau roasting itu kan kita melakukan yang namanya di situ penyangraian atau pemasakan. Di situ yang namanya pemasakan kan di roasting, kemudian ada kandungan karbon yang memang masih ada di dalam biji kopi roasting. Jadi sebaiknya memang harus diistirahatkan dulu. Setelah apa kita harus istirahatkan dulu, kemudian esok harinya kita bisa seduh seperti itu. Oke, untuk rasa yang lebih keluar ya Pak ya harus di resting terlebih dahulu biji yang setelah kita roasting Pasti. pada hari ini gitu. Kemudian baru besok lebih akan flavornya mungkin lebih keluar ya Pak. Mm-mm.
Betul, betul. Oke, kemudian ada nih dari Pak Asep Ahmad Hidayat. Saya punya biji kopi dalam kemasan zip, tapi udah disimpan sekitar 3 tahun. Itu masih layak atau tidak untuk di roasting? Oke, lumayan lama ya menyimpan di zip gitu ya. Sebenarnya selama penyimpanan kita itu proper, Bapak, itu layak-layak saja kita lakukan yang namanya roasting ya. Nah, nanti Bapak tinggal ukur saja terkait kadar airnya, apakah memang masih sesuai apa tidak. Kemudian tadi terkait apa namanya bau tadi, kan kita kan sebelum melakukan roasting kan ada yang harus kita amati ya terkait warna, kemudian terkait aroma. Nah, apakah aromanya itu masih sesuai dengan apa ya bau kopi apa tidak seperti itu, atau memang ada bau-bau yang tidak boleh ada tadi. Kemudian kita juga bisa lihat di situ apakah sudah ada seperti putih-putih tadi atau memang ada jamur apa tidak. Nah, seperti itu. Selama itu tidak ada, itu masih kita bisa lakukan roasting. Jadi aman. Yang penting tadi eh, tiga hal tadi yang perlu kita lihat sebelum roasting itu kita bisa penuhi. Oke, semoga menjawab tadi Pak Asep. Kemudian ada Ibu Nova Andriani. Kebetulan di rumah biasa menyangrai kopi hasil panen sendiri dengan menggunakan wajan tanah liat. Akan tetapi karena kebiasaan yang menyangrai adalah mbah, jadi sangrainya cenderung gosong. Dan kalau nggak gosong bukan kopi katanya. Sebenarnya kalau sesuai standarnya itu seperti apa hasil roastingannya? Oke, nah ini kalau preferensi ya, namanya kita melakukan roasting itu masing-masing orang pun memiliki preferensi yang beda-beda. Jadi memang betul kalau Simbah atau memang yang disebut kopi itu eh, apa ya Simbah atau orang-orang yang dulu itu memang kalau nggak gosong nggak pahit seperti itu karena memang yang dicari adalah pahit dan biasanya yang kita lakukan dengan seperti itu adalah untuk kopi-kopi robusta ya. Nah, standarnya gimana yang baik ya sesuai dengan preferensinya yang kita ingin tuju itu apa. Nah, kalau misalnya kita melakukan sangan tadi, tapi untuk apa namanya kopi Arabica, yang di mana kalau Arabica itu kan kita pengen cari flavornya di situ ya, nggak cuma pahitnya saja. Jadi cita rasa fruitynya keluar, floralnya keluar, seperti itu, ya pastinya jangan sampai gosong. Mentok mungkin di medium misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah melewati gosong itu kan sudah pirolisis ya, jadi isinya hanya karbon dan memang dari situ itu yang keluar adalah pahit-pahitnya semua. Itu sih, Bu. Jadi kalau misalnya kita pengen melihat yang baik apa tidak, ya kita sesuaikan dulu dengan preferensinya mau yang seperti apa. Contoh misalnya kalau untuk manual brew atau seduhan manual, biasanya kan kita menggunakan Arabica, ya kita pengen explore banyak sensasi rasanya, ya mungkin kita di medium itu bisa. Tapi kalau lebih dari situ ya pasti akan mulai hilang karena memang di dalam kopi sendiri kan ada senyawa-senyawanya ya. Senyawa yang memang akan hilang seiring bertambahnya paparan panas yang diberikan pada biji tersebut. Begitu. Oke, Mbak Nova nih nanti disesuaikan sama preferensinya. Kalau kurang cocok dengan preferensi mbahnya, mungkin bisa coba roasting sendiri, ya Pak ya. Ya, Disesuaikan dengan preferensi. Kemudian ada nih Pak pertanyaan, ideal suhunya berapa untuk roasting berbagai green bean pasca panen yang natural, honey, full wash itu hmm. berapa suhu idealnya? Oke. Sebenarnya sih kalau suhu ideal kita melihatnya lebih ke yang pertama adalah densitas dan kadar airnya tadi sih Pak Pak Ahmad ya. Karena memang eh, semakin densitasnya tinggi itu dia berarti butuh suhu yang relatif tinggi pula. Seperti itu. Jadi apa ya kalau misalnya biar dia mateng itu ya memang misalnya tingkat nanti nanti akan saya jelaskan karena memang ini memang belum belum dijelaskan ya.
Nanti memang ada tabel, jadi dari densitas dan kadar air yang memang kita sudah peroleh tadi, kita sandingkan dengan tabel nih, kira-kira idealnya seperti apa, suhu charge awalnya itu berapa. Nah, seperti itu. Kemudian antara full wash, honey, dan natural, yaitu kalau misalnya kita pengen coba secara ini, ya boleh. Misalnya kita menggunakan, yang penting tadi densitasnya misalnya tinggi, ya kita pakai yang tinggi, Pak. 190 derajat misalnya suhu awalnya. Nah, nanti baru kita bisa peroleh nih seperti apa. Karena pun beberapa apa namanya pengolahan tadi itu kan juga ada misalnya Arabica dari mana itu kan juga akan berpengaruh nantinya terhadap suhu yang akan nanti kita gunakan. Tapi yang pasti kita akan melihat dari densitasnya dulu seperti itu. Oke, semoga menjawab Pak Ahmad ya. Kemudian ada dari Ginanjar. Izin bertanya, dia pernah mendapati kopi sangrai yang secara aroma wangi buah, namun ketika diseduh terdapat rasa seperti kaporit setelah diminum. Padahal warna sangrai termasuk terang. Nah, ini termasuk defek pada proses Saat atau produksi. ketika sangrai. Baik. Jadi ya kita bisa melihat ya terkait warna terang itu seberapa kayak gitu. Karena kan pastinya kalau misalnya kita apa namanya melakukan roasting itu kan kita bandingkan dengan nanti kita biasanya menggunakan aktron ya atau nilai. Jadi kita akan bisa melihat itu seperti apa standarnya. Kita tetap harus bandingkan karena masing-masing itu memiliki preferensi light-nya itu berbeda-beda kan. Kita harus sesuaikan juga. Jadi itu bisa juga berasal dari waktu penyimpanannya, misalnya bisa atau memang ternyata dari sisi apa sangrainya juga bisa apakah dia light-nya itu terlalu terlalu light atau seperti apa kayak gitu. Itu perlu kita lihat lebih jauh lagi nih, karena kan memang di sini kan tingkat terangnya kan seperti apanya kan juga belum pasti ya, gitu. Bisa dari Oke, kedua-duanya ya. jadi kita harus ini dulu ya, maksudnya dari bijinya, kemudian cara mengolahnya pun berpengaruh. Kita harus identifikasi lagi ke belakang. Eh, eh, s- kita stop dulu sesi Ya, pertanyaannya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nanti di sesi boleh. kedua pertanyaan yang belum terjawab nanti kita up lagi. Oke, saya izin share screen lagi. Next ya. Oke, tadi saya lanjut ya. Tadi kan yang tiga tadi sebenarnya belum ya. Jadi, nah sebenarnya terkait mutu cacat ini kan kita juga ada ya teman-teman ya. Ada gradingnya. Nah ini nanti teman-teman bisa buka SNI dari biji kopi tahun 2008. Di sini kalau menurut SNI itu mutu ada 6. Oke ya. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa baca lebih lanjut karena ini proses roastingnya belum kita simak ya. Takutnya nanti waktunya habis. Next, roasting dulu. Nah, ini adalah jenis cacat tadi, lanjutannya tadi bagaimana terkait penilaiannya. Nah, ini sekarang kita masuk ke teknik roasting, teman-teman. Jadi setelah kita tahu terkait apa sih yang harus kita cek sebelum kita melakukan roasting tadi, ya kita lanjut masuk ke roastingnya. Nah, di roasting sendiri itu sebenarnya ada 3 teknik roasting. Ada fast roasting, ada slow roasting, dan ada complex roasting. Atau ya medium lah tengah-tengahnya seperti itu. Jadi roasting itu
bisa kita selesaikan itu biasanya antara 9 sampai 20 menit, teman-teman. Kalau misalnya di bawah 9 itu biasanya nanti hasilnya adalah underdeveloped. Kalau lebih dari 20 menit biasanya nanti kopinya akan back atau overdeveloped. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah tabel densitas dan tingkatan roasting ya, teman-teman. Jadi saya pakai sumbernya dari Rahasia Candu Roasting Kopi. Banyak bukunya yang dijual juga. Tadi seperti yang ditanyakan ya, suhunya berapa? Nah, suhunya adalah, ya kita harus tahu dulu tadi, densitasnya. Selama kadar airnya sudah masuk, baru kita cari densitasnya. Oh, densitasnya rendah. Rendah jika gram per liternya tadi berapa? Kurang dari 650. Kalau misalnya teman-teman sempat tadi melihat yang saya waktu mengukur menggunakan alat light tell tadi, itu kan sekitar 668. Berarti dia masuk ke medium. Seperti itu. Nah, akan saya coba jelaskan satu saja ya mungkin ya. Misalnya kita memiliki densitasnya itu high. Biasanya kopi-kopi yang bagus memang densitasnya adalah high. Kemudian density berapa? 701 sampai 750. Suhu awalnya berapa? Nah, suhu awalnya adalah 170. Ini idealnya. Cuman ya memang ini sebagai acuan saja. Kalau misalnya memang teman-teman pengen eh, mencoba-coba atau eksperimen, nah itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena masing-masing mesin sangrai atau mesin roasting itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bisa saja eh, panasnya itu akan lebih bagus atau kurang seperti itu. Jadi kita akan melihat dari sini. Kemudian biasanya itu final temperaturnya dia akan sudah matang itu di 190 sampai 205 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat level roastingnya adalah medium, light to medium sampai high yang bisa kita ini ya. Aktrometernya, nah itu ada angka. Nanti di akhir kita akan memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan alat aktrometer ya. Jadi akan kelihatan angkanya di situ, kemudian kita akan sandingkan dengan standar yang ada di alat tersebut. Kalau misalnya very high, berarti ya kita harus inisial temperaturnya tadi harus 190 atau lebih besar, seperti itu. Karena semakin padat tadi, yang namanya padat ya. Contoh misalnya kita punya daging ayam saja, daging ayam. Nah, daging ayam ini kalau misalnya kita mau goreng, biar dia bisa matang secara merata, itu kan juga membutuhkan panas yang tinggi kan. Apalagi eh, padat maksudnya. Jadi dia antara partikel-partikel di dalamnya itu sangat berdekatan. Tapi kalau misalnya dia yang di gelonggong misalnya gede, tapi kan kepadatannya kan kecil seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan suhu yang tinggi, pastinya akan cepat gosong seperti itu. Seperti itulah analoginya. Next. Nah, di sini ada fase-fase roasting ya, teman-teman ya. Jadi selama roasting itu tadi, di sini ada fasenya, ada tahapannya. Jadi setelah kita melakukan roasting tadi, di sini ada yang pertama adalah fase drying. Kemudian setelah fase drying, baru masuk namanya fase Maillard. Kemudian masuk ke fase development atau karamelisasi. Nah, di masing-masing fase ini yang perlu nantinya kita mainkan ya, sesuai dengan keinginan kita, eh, profil roastingnya itu seperti apa. Jadi nanti kita harus bisa memainkan di sini. Berarti tadi kalau misalnya teknik roasting itu kan ada 3 ya, ada fase roasting, kan 10 menit harus selesai. Berarti 3 fase ini harus selesai dalam waktu 10 menit. Seperti apa? Nah, ya teman-teman harus nyoba. Nggak bisa kalau misalnya kita eh, patok, misalnya saya nyoba dengan bin seperti ini, pasti nanti untuk bin yang lain akan sama. Itu tidak bisa. Ya.
Karena namanya bin itu ya memang kita butuh apa namanya perlakuan. Nah, dari sini itu nanti kita akan melihat nih. Kalau yang di bawah ini mungkin teman-teman bisa melihat terkait pemanasannya. Yang kita atur adalah suhu panasnya atau gas burnernya. Jadi mau 30% pertama, kemudian mau langsung dipolin, itu tergantung preferensi masing-masing juga. Jadi tahap awal, saat suhu sudah mencapai 190, kita anggap di sini adalah densitasnya tadi adalah sangat tinggi, kita masukkan. Kemudian akan terjadi perubahan atau penurunan suhu di dalam gramnya tadi. Jadi suhu keseimbangan antara biji dengan ruang yang ada di gram itu akan mulai stabil nanti namanya di turning point di sini. Biasanya turning point itu akan terjadi sekitar di menit-menit ke 1 menit itu sudah mulai dia balik lagi. 1 menit nanti bisa balik lagi seperti itu. Kemudian dia kembali suhunya naik sampai nanti suhu sekitar 140 derajat. Nah, suhu 140 derajat ini nanti biasanya dia sudah mulai ke fase Maillard seperti itu. Jadi memang ada apa namanya perubahan suhu yang terjadi di dalam proses roasting tadi. Dan perubahan ini berlangsung sangat cepat. Jadi kalau misalnya kita tidak konsentrasi ya pastinya nanti akan hasil roastingannya akan berbeda gitu atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, nah kalau di fase Maillard ini itu adalah untuk memunculkan terkait body dan sweetness-nya. Teman-teman bisa nih di sini mengubah-ubah terkait power gasnya atau gas burnernya atau air flow-nya. Jadi kita bisa menjaga di sini. Nah, kemudian setelah Maillard berlangsung, kita masuk ke fase yang disebut namanya fase apa namanya development. Nah, biasanya fase development itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya perubahan warna dan adanya yang disebut first crack. Ada suara pecah. Karena tadinya yang biji kopi yang menyerap panas, karena dia sudah optimal menyerap panas, dia akan melepas panas. Dan itu akan menyebabkan yang namanya bunyi first crack tadi. Nah, dari situ teman-teman boleh nih seperti apa mau dia cepat developmentnya, waktunya itu dipercepat atau dilambatkan. Kalau misalnya fase developmentnya itu teman-teman itu apa namanya kita pengen mengejar kompleksitasnya ya bisa diperlambat. Cara memperlambatnya gimana? Kita bisa mengecilkan dari api dan kita bisa membuka air flow-nya. Atau misalnya kita pengen dicepetin, ya boleh-boleh saja. Cuma nanti dari hasil apa namanya development-nya tadi, ya kompleksitasnya akan berkurang. Next. Nah, ini saya menggunakan di sini nanti WE Suji 100 ya, mini roaster. Nanti teman-teman bisa melihat. Nah, kalau misalnya teman-teman berkesempatan pelatihan di kami, di BPVP Bandung Barat, itu kita bisa menggunakan alat itu karena memang kapasitasnya hanya 100 gram dan kita bisa melakukannya pengulangan berkali-kali tanpa apa namanya takut misalnya satu batch kosong seperti itu ya. Boleh ditampilkan. Hai rekan-rekan, hari ini kita akan mencoba mengoperasikan mesin WE Suji Mini Roaster 100. WE Suji Mini Roaster 100 merupakan portable mini roaster dengan kapasitas 100 gram. Dengan menggunakan mini roaster ini, pembelajaran roasting dapat lebih mudah dan efisien. Sebelum mengoperasikan mini roaster ini,
Perlu dilakukan pemasangan kabel dan gas. Setelah itu, tekan tombol power untuk memastikan semua blower berfungsi dengan baik. Atur power dan bukaan airflow. Amati kenaikan suhunya. Pastikan mesin sudah mencapai suhu optimal sebelum memulai penyangraian. Siapkan green bean sesuai takaran, lalu masukkan ke dalam drum roasting. Selama proses roasting, biji kopi akan mengalami 3 fase, yaitu drying, maillard, dan caramelisasi. Akan terjadi perubahan warna pada setiap fasenya. Setelah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, keluarkan kopi dari mesin dan dinginkan menggunakan tray pendingin. Demikian langkah-langkah pengoperasian WE Suji Mini Roaster 100. Semoga bermanfaat. Oke, itu ya. Jadi penggunaannya sangat mudah sekali. Jadi dengan menggunakan alat ini nanti teman-teman akan coba kita belajar terkait bagaimana cara mengatur terkait powernya di gas burnernya, kemudian terkait airflow-nya. Nanti pengamatannya juga kita bisa melihat tuh peningkatan atau perubahan warnanya masing-masing seperti itu. Nah, ini di sini selama roasting itu ada perubahan fisik biji kopi. Yang pasti, yang pertama adalah perubahan warna. Tadinya hijau menjadi kekuningan, kemudian kuning, kemudian coklat. Nah, coklatnya itu coklat muda, coklat, kemudian coklat tua, dan bisa menjadi hitam. Kemudian kadar airnya yang berkurang, pasti. Jadi kadar air yang ada di dalam kandungan biji kopi tadi itu akan berkurang, apalagi terpapar di suhu titik didih, titik uap seperti itu ya. Dia menguap seperti itu. Titik didih berarti ya. Berarti terus kemudian berat berkurang. Nah, penurunannya itu biasanya 15-25%, tergantung densitas awal dan level dari roasting. Semakin tinggi tingkat roastingannya, berarti nanti beratnya akan juga semakin berkurang. Kemudian bertambahnya ukuran. Jadi ukuran bijinya itu akan merekah. Karena apa ya? Karena tadi dalamnya kosong, kemudian kepapar dengan panas yang berlebih, kemudian dia akan mengembang. Kemudian kulit ari lepas, ya. Nanti akan terlihat kalau sebelum fast crack itu biasanya terlihat ya. Jadi kulit arinya pada lepas karena memang dari kadar airnya juga sudah berkurang dan kulit arinya tidak menempel lagi, dia akan lepas. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya minyak. Nah, keluarnya minyak ini biasanya kalau dia sudah di level dark roast seperti itu, dia sudah mau mulai keluar minyaknya. Jadi kalau di medium itu biasanya minyak belum keluar seperti itu. Atau light itu apalagi. Jadi bisa keluar minyak kalau kita lebih lama melakukan roastingnya. Next. Nah, tadi kan kita sudah melakukan yang namanya penggunaan roastingnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat tingkat roastingnya? Ya, kita menentukannya dengan ini. Boleh di play? Hai rekan-rekan, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Coffee Roast Analyzer dengan alat Roastrite. Untuk mengetahui tingkat roasting biji kopi, kita dapat menggunakan Coffee Roast Analyzer. Salah satunya adalah Roastrite. Pastikan alat sudah terpasang dengan benar dan siap digunakan. Tekan tombol power untuk menyalakan alat. Masukkan biji kopi yang telah di roasting ke dalam wadah.
Setelah itu, tekan tombol start untuk memulai. Hasil pengukuran akan langsung ditampilkan pada layar. Anda dapat melihat tingkat roasting kopi. Sandingkan angka yang tertera pada layar dengan standar. Setelah selesai, matikan alat dengan menekan tombol power untuk menghemat daya. Demikian penggunaan alat yang kita gunakan dalam proses melakukan roasting kopi. Semoga bermanfaat. Oke, jadi tadi alat adalah roast rite ya. Kita bisa menggunakan alatnya namanya roast rite, atau mungkin ada teman-teman punya referensi lain, itu juga bisa digunakan. Next, langsung saja yang terakhir terkait analisa hasil roasting, atau kita biasa menyebutnya adalah cupping. Nah, fungsinya apa? Ya, ini kita gunakan untuk melakukan evaluasi rasa pada kopi ya, ini mopi. Jadi ya kita biar tahu nih evaluasi rasa hasil roastingan kita itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa standarnya yang mungkin akan saya sampaikan secara cepat saja ya. Next. Nah, kalau kita mau menilai atau mengevaluasi hasil roasting tadi, ya kita harus tahu terkait flavor wheel ini. Jadi roda rasa ini kita harus tahu. Nah, tidak semua orang itu hanya bisa langsung, oh saya bisa nih menyebutkan ini. Tapi ya pastinya kita harus menstandarisasi dari lidah kita, kemudian dari flavor yang pernah kita kecap. Karena di sini kan banyak sekali nih teman-teman. Ya pastinya ada beberapa flavor yang memang boleh kita ada di seduhan, ada yang tidak. Next. Nah, persiapan sampel biasanya roasting kalau kita mau lakukan cupping itu biasanya memang roasting yang kita lakukan itu kurun waktunya antara 8 sampai 12 menit, kemudian kopinya harus kita simpan dalam ruang tertutup, tidak kena matahari langsung, dan tidak boleh ada tipping atau scorching. Next. Nah, terkait kita menyediakan ininya ya, jadi si biji kopi tadi, coffee roastingnya itu tadi, kita lakukan namanya penggilingan. Penggilingannya nanti kita menggunakan rasionya 1:18. Nah, kemudian biasanya tingkat roastingnya itu adalah light to medium. Nah, setelah kita jadikan ground coffee, kita harus langsung kita seduh. Jangan sampai lebih dari 15 menit. Tapi kalau memang ternyata kok harus lebih dari 15 menit, ya kita harus tutup dulu. Paling tidak sampai 30 menit bisa kita gunakan. Suhunya sekitar 93 derajat dan TDS-nya untuk airnya itu sekitar 125 sampai 175 ppm. Next. Nah, nanti setelah kita melakukan penyeduhan persiapan tadi, ya kita harus mengisi yang namanya cupping form seperti ini. Nah, ini sumbernya ada dari SCA. Jadi di sini ada banyak hal yang nantinya akan dinilai seperti itu. Next. Nah, atribut dalam cupping form tadi itu ada yang namanya fragrance. Fragrance itu aroma bubuk kopi kering. Jadi sebelum kita seduh, jadi setelah kita jadikan ground coffee, kita analisa atau kita evaluasi fragrance-nya. Kemudian yang kedua terkait aroma, bau kopi ketika diseduh. Selanjutnya adalah kita cicipin ya pastinya, flavor, kompleksitas antara gabungan rasa dan aroma. Jadi kita cicipi, kemudian yang selanjutnya adalah aftertaste. Aftertaste itu cenderung ke lamanya positif flavor, rasa dan aroma. Jadi seberapa lama nih rasa dan aromanya itu tertinggal di mulut. Kemudian selanjutnya acidity. Nah, kalau di sini acidity itu biasanya terkait dengan keasaman ya, tingkat keasaman seperti itu. Ya kita bisa lebih istilahkan kalau dia positif, misalnya masih kita bisa terima, itu kita namanya kan brightness. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa diterima,
tidak bisa kita terima dengan mulut kita, itu ya biasanya kita sebutnya sour. Kemudian selanjutnya adalah body. Body itu perasaan sentuhan cairan di dalam mulut atau misalnya ya eh, mouthfeel-nya itu seperti apa, gitu penuh apa, seperti ringan atau nempel di mulut apa tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya balance, berbagai aspek dari flavor, aftertaste, acidity, kemudian body yang bekerja sama, saling melengkapi. Nah, semuanya itu kontras gitu. Jadi tidak ada yang salah satunya tertutup. Itu namanya balance. Kemudian terkait selanjutnya adalah clean cup, itu aroma dan rasa yang bersih selain dari kopi. Jadi tidak boleh ada aroma dan rasa selain kopi. Itu namanya clean cup. Bukan kita nyeruput kopinya sampai habis, itu bukan. Next, uniformity. Nah, biasanya kalau kita melakukan cupping itu biasanya kita lakukan eh, boleh 3 atau 5. Biasanya kalau misalnya menggunakan protokol SCA tadi itu kan 5 sampel. Nah, masing-masing apa namanya masing-masing ininya itu masing-masing sampelnya itu seragam seperti itu, tidak ada yang berbeda. Itu adalah uniformity atau tingkat keseragaman. Kemudian sweetness. Nah, ini manis ya, kalau kita bilang manis atau rasa yang penuh dan dapat menyenangkan, bisa diminum atau tidak. Dan yang terakhir adalah overall. Overall itu adalah scoring berdasarkan referensi dari covernya ya. Kita itu sebagai pengevaluasi itu seperti apa menilai keseluruhannya ini. Jadi penilaian individu. Oke, next. Habis. Masih. Nah, ini nanti total skornya teman-teman seperti apa hasilnya ya dari sini. Jadi kalau misalnya total skor 95 sampai 100 berarti dia nah ini super premium specialty. Misalnya kalau kita bilang kopi specialty coffee itu berapa sih? Nah, berarti range-nya seperti ini, total skornya seperti itu teman-teman. Kalau di bawah itu ya biasanya kopi buat komersial, lebih ke yang biasa gitu. Next. Terima kasih. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, karena memang kalau kita mau membahas roasting itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi silakan main ke BPVP Bandung Barat, boleh. Oke, terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya. Ini udah banyak nih pertanyaan yang ngantri. Waduh, Tapi mungkin saya skip ya yang tadi yang sudah ada yang misalkan pertanyaan yang sudah ya, diajukan, namun ternyata sudah dijelaskan ketika sesi kedua gitu. ya. Nah, ada pertanyaan dari Mas Rudi nih. Dari sekian banyak proses pengolahan kopi yang paling berpengaruh ke rasa itu pada proses yang mana? Berpengaruh ke rasa ya. Maksudnya proses itu kayak tadi full wash, natural, honey, seperti itu ya. Ya, Iya, preferensi benar. saja. Masnya suka yang kopi seperti apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari berbagai macam ini, masing-masing memiliki rasa berbeda. Yang menentukan apa? Ya, pastinya yang menentukan memang dari si kopi tadi sendiri saat budidaya. Kemudian terkait dari bagaimana nantinya kita melakukan roasting tadi. Apakah memang sesuai apa tidak. Kalau misalnya ternyata roastingnya kita terlalu gosong, ya akhirnya kan tidak bisa ini ya. Jadi masing-masing memiliki rasa yang kita ingin gali. Seperti itu, Mas. Oke, sepertinya ini pertanyaan yang sama ya Pak ya. Untuk mendapatkan rasa yang pas antara Robusta dan Arabica lebih bagus tuh di level roasting yang mana? Oke. Ya, kita balik lagi tadi ya. Kalau Arabica kan kita pengen mendapatkan masing-masing apa namanya flavor itu ya. Flavornya kan banyak sekali kita yang bisa ulik. Jadi boleh kalau memang masnya itu pengen itu muncul ya sebaiknya di medium paling paling mentok itu di medium untuk Arabica. Tapi kalau untuk Robusta karena kan kita kan pengen memperoleh bodinya ya bodinya
terkait ya kita pasti panat seperti itu ya kita pengen keluarkan ya bisa kayak gitu. Jadi di sampai didak juga bisa. Jadi memang preferensi saja. Kita nggak bisa ini kita bilang baik, enak, tapi di orang lain kan belum tentu gitu. Hmm, Oke, baik. Kita lanjut ke Dudi Ahmad. Berapa persen defek yang ideal dalam roasting? Hmm, Oke. Kalau dalam roasting pastinya kan kalau kita melakukan roasting itu kan kita mau jual ya. Nah, kita jualnya tadi kalau misalnya kita pengen kopi itu disebut specialty juga kan juga harus ada persentase ya tadinya ya defeknya ada berapa sih seperti itu. Ya kita dasarkan situ saja Mas. Dan nanti kalau misalnya terkait boleh nggak kalau 100% defect misalnya boleh-boleh saja. Contoh kalau misalnya yang Quaker itu kan sekarang juga banyak tuh orang-orang yang pengen Quaker ini terakhir ya. Jadi berapa defectnya ya disesuaikan dengan eh, kita mau nanti menjualnya seperti apa atau memang Masnya pengen permintaannya seperti apa gitu sih Mas. Preferensi lagi balik. Oke, kita lanjut dari kayaknya Cahya nih. Apa apakah proses roasting kopi mengalami carry over cooking atau kematangan berlanjut? Oke, carry over cooking ya. Betul. Kalau kita tidak segera dinginkan ya. Makanya setelah kita lakukan roasting itu ya paling enggak sebelum 3 menit lah dia sudah dingin atau sudah mencapai suhu ruangan. Jadi tidak terjadi carrying over cooking tadi. Gitu. Oke, lanjut. Boleh nggak setelah dipetik dan diproses full wash, kopi langsung disangrai atau di roasting tanpa dijemur dulu? Intinya satu, kadar airnya itu 10 sampai 11 tadi enggak sampai 12% enggak. Kalau memang kadarannya segitu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau belum dikeringin biasanya lebih tinggi dari situ. Nah, kalau misalnya mau tetap di roasting, ya pastinya yang pertama kita membutuhkan energi yang cukup tinggi, kemudian tingkat kematangannya kita tidak bisa capai seperti itu. Baik. Dari Ali Topan nih, apa yang mempengaruhi karakteristik rasa kopi selama proses roasting? Oh, selama proses roasting, oke. Pastinya di situ kan ada development ya Mas ya. Ada 3 fase. Yang pertama drying atau dehidrasi itu cuman untuk ngurangin kadar air yang ada di dalam biji kopi. Kemudian ada fase maillot dan akhirnya ada di development. Nah di developmentnya itu makanya semakin dilamakan developmentnya itu ya pastinya akan lebih tereksplor terkait rasa kopinya tadi. Oke, izin saya ada yang saya lewat ya, sudah terjawab tadi di slide. Kemudian izin bertanya, jika temperatur direndahkan dan waktu roasting diperpanjang, kecenderungan hasil roastingnya akan seperti apa? Dari Kang Bubun dari Cafe Glass Shelter Dago. Wah, mantap ini udah bagus nih pasti udah tahu juga sebenarnya. Jadi terkait ini, kalau misalnya kita lamakan waktunya, kemudian suhunya kita rendahkan, otomatis eh, sampai mencapai tingkat kematangannya itu kan kita butuh waktu yang lama ya. Ya bisa-bisa saja pastinya. Cuma nanti kalau misalnya kita melakukan roasting lebih dari 20 menit itu, tadi dia akan menjadi paling enggak ya baik tadi itu. Jadi dia apa ya, kalau di roti itu istilahnya bantet ya, rasanya itu belum matang seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam rentang waktu tadi, boleh kok nanti kalau misalnya kita lambatkan itu di fase apa? Misalnya di fase developmentnya. Nah, kalau kita lambatkan waktunya, turunkan suhunya, nah otomatis kan waktu developmentnya lama tuh. Karena untuk roasting sendiri, paling tidak kita 20% waktu itu misalnya kita ngerosting 10 menit. 25%-nya itu harus kita gunakan untuk development, seperti itu. Jadi jangan sampai tidak terpenuhi di 25% itu. Nah, efeknya seperti apa? Nah, nanti hasil dari apa namanya sangrainya itu akan terdevelop secara sempurna, secara optimal seperti itu.
Baik, semoga terjawab ya. Kemudian ini, jika suhu dari Bayu Pratama, jika suhu terlalu panas sehingga membuat luarnya gosong, seperti tadi ya, bantet ya Mm, Pak istilahnya. betul ya. Apa dampak signifikan pada rasa kopinya? Ya pastinya kan kalau misalnya belum mateng, kalau kita goreng ayam aja, goreng ayam luarnya kering, dalamnya belum mateng, pastinya masih ada kadar air apa lembek ya, kemudian masih biasanya ada darahnya ya sama. Di sini kan kalau namanya kopi belum mateng itu kan underdevelop nih misalnya, berarti dalamnya pasti masih bau 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 itu gresi atau misalnya bau jerami seperti itu. Oke, ini terakhir nih Pak. Eh, Ya. untuk kopi yang sudah di roasting, sebaiknya disimpannya seperti apa? Oke, sebaiknya disimpan seperti apa? Kalau memang teman-teman memiliki tempat yang one way valve itu, ya itu. Jadi tempat itu memungkinkan bahwa udara yang ada di dalam toples atau tempatnya itu bisa keluar. Jadi biasanya kan kita tempatkan di ini ya, di seperti ini kan, sorry, di standing pot seperti ini ya. Nah itu akan lebih baik kalau di sini ada lubangnya, ada yang kecil-kecil itu loh. Jadi udara yang ada di dalam itu bisa keluar, tapi yang dari luar tidak bisa mengkontaminasi yang ada di dalam. Seperti itu. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah ke bagian pelatihan ya Pak ya. Eh, Ya, Terima kasih Pak Dimas atas materi roasting hari ini. Semoga sama-sama. meng-highlightin teman-teman untuk ke apa semakin penasaran mungkin sama bagaimana sih cara merosting kopi yang benar. Kita juga apabila teman-teman berminat, kita eh, insya Allah nih habis Lebaran kita akan buka pelatihan eh, roasting ya dan lainnya bisa dipantau di Instagram BVPP Bandung Barat. Nah, teman-teman juga yang mau minat di barista, di eh, di perkopian, kita juga ada pelatihan barista. Nah, ditunggu saja teman-teman kabar baiknya. Nanti kita akan buka kelas untuk mungkin untuk beberapa waktu nanti kita akan eh, umumkan di sosial media kita terkait pelatihan yang akan kita lakukan selanjutnya. Eh, nah, terima kasih atas waktunya, terutama untuk instruktur kita, Pak Dimas. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian terima kasih juga pada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk belajar bersama ya di bulan puasa ini. Semoga eh, menjadi berkah untuk kita semua. Baik, eh, terima kasih atas kehadirannya. Karena waktu menunjukkan jam 11.39 ya kita harus untuk yang pria mungkin akan melakukan kewajibannya untuk sholat Jumat. Mari kita akhiri dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup ikhlas ke-14 ini tentang roasting kopi untuk pemula ini. Saya undur diri sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. bisa Terima izin kasih. kita foto bareng dulu. Kita foto bareng dulu. Oh boleh, Boleh dinyalain dulu kameranya teman-teman sebelum. boleh dinyalain dulu ya. Dan jangan lupa teman-teman mengisi evaluasi penyelenggaraan kami ya. Nanti teman-teman juga bisa dapat sertifikat bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan ikhlas sebelumnya. Baik, sudah ready Pak Zailani? Silakan Bu Nisa di komandoi. Baik, untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Yang yang kedua, slide berikutnya, siap, satu, dua, tiga. Cukup Bu Nisa. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wabarakatuh. Bisa. Terima kasih Pak Makasih, Dimas. Pak. Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam. Ibu. Terima wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Pak. Terima kasih Pak. Tur nuhun Pak Dimas. Nggak sabar pengen praktek langsung Kang Dimas. Oke, saya izin end untuk Zoom-nya ya, teman-teman. Selamat ketemu lagi di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.